Ya, kita awali iNews Today hari ini pemirsa, di mana kepergok warga saat mencuri. Komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, dari 4 tembakan yang dilepaskan, 1 mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor. Sebagian warga langsung menolong korban sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya mengejar itu maling. Kira-kira 7 meter lah, dikasih peringatan. Der! Ternyata nggak mengganggu bis korban. 2 kali baru dihantam, der, kena perutnya, sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru, serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Cikal dan pemirsa, ini selanjutnya ada informasi mengenai polisi yang berhasil menangkap pelaku pembakaran mobil di Depok, Jawa Barat yang sebelumnya juga viral di media sosial. Ya, tentunya sangat meresahkan dan tentunya kedua pelaku ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku pun mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. 3 mobil ini pun dibakar tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNews Today spesial Hari Kartini. Pemirsa, hari ini pemerintah menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemerintah berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak dan berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan menjadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS. Ia juga akan memberikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera
pada para pelaku. Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah diantaranya saat rekrutmen, peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi oleh pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis. Khusus untuk anestesi, karena ini kejadian di Semarang dan kejadian di Bandung, kita lihat hal-hal yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan. Dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik, tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu, kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita ya, pemerintah, agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan, tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik, agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah... Dan untuk membahas kasus pelecehan seksual yang menimpa kaum wanita, kita langsung sapa aktivis perempuan Kalis Mardiasih yang sudah tersambung via Zoom. Halo, selamat siang Mbak Kalis, apa kabar? Selamat siang Kak Syifa dan Kak Cika. Ya, selamat Hari Kartini Mbak Kalis. Ya. Terima kasih, selamat Hari Kartini juga untuk semua yang di studio. Baik, Mbak Kalis, ini perempuan lagi-lagi menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan dari lingkup yang seharusnya bisa dipercaya dan melindungi. Bagaimana tanggapan Mbak Kalis, mengapa kasus ini bisa marak terjadi belakangan ini? Ya, jujur aku sebagai aktivis dan kebetulan di isu untuk anti kekerasan seksual, yang sebetulnya sudah sering ya bertemu dengan korban, mendampingi korban, tetapi ketika membaca berita tentang pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter, oknum tenaga kesehatan medis, minggu-minggu ini itu aku juga ikut kena dampaknya gitu. Pertama karena aku perempuan gitu ya, dan kedua juga karena kita semua merasa bahwa kesehatan itu adalah satu kebutuhan dasar semua manusia. Sakit atau nggak sakit, kita cepat atau lambat pasti akan berkunjung ke fasilitas kesehatan dan akan bertemu dokter dan tenaga medis. Sehingga tentu saja kita mempertanyakan jika di dalam sistem kesehatan kita tidak ada juga ruang aman untuk perempuan, maka bagaimana nasib kita gitu kan? Setelah di ruang publik, di lembaga pendidikan, di tempat pekerjaan, semua perempuan terancam dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, apakah untuk sistem kesehatan yang seharusnya kita datang untuk berobat, kita datang untuk menjadi sehat, ternyata juga tidak aman gitu ya untuk perempuan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu saja faktornya juga sama dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam lembaga-lembaga lain gitu, di lembaga pendidikan, di ruang publik, di tempat kerja, dan juga di ruang-ruang domestik gitu yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat dekat gitu. Itu kan sama, karena faktornya adalah karena ada power relation atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Nah, untuk yang terjadi yang dilakukan oleh oknum dokter ya tentu saja kita tahu bagaimana ketimpangan relasi itu ada, karena korban datang itu pasti dalam posisi lemah. Yang di kejadian di Bandung, dia adalah pendamping pasien ya, yang tentu saja juga posisinya lemah, posisinya sangat capek sekali gitu. Dan ya untuk kasus-kasus lain juga kemarin bermunculan lagi gitu ya, ternyata ada korban-korban yang
dia modusnya itu diberikan obat-obatan terlarang, kemudian juga suntik modusnya, itu kan membuktikan bahwa korban dalam posisi yang sangat lemah gitu ya. Dia tidak akan mungkin bisa mempertanyakan, misalnya dokter melakukan prosedur kesehatan tertentu, dia harus nurut-nurut saja gitu. Dan kadang-kadang untuk situasi tertentu ya dia tidak bisa mempertanyakan, tetapi di ruangan itu tidak ada pendamping dokter seperti bidan atau perawat dan lain-lain. Itu yang menyebabkan tadi seperti berita klarifikasi dari Kemenkes akan meningkatkan sistem keamanan, itu sudah ya itu bisa kita terima gitu ya. Oke, Mbak Kalis, dokter adalah solusi yang paling logis ketika kita terserang penyakit. Betul. Di mana kita mempercayakan seluruhnya tubuh kita kepada si dokter. Nah, dengan adanya kasus ini, khususnya bagi perempuan yang awam, bagaimana menempatkan pola pikir yang tepat bagi para perempuan pada khususnya Mbak Kalis dalam menanggapi kasus seperti ini? Iya, sebetulnya sistem atau prosedur kesehatan itu kan sudah ada sistemnya. Bagaimana misalnya ketika kita di Obgyn atau ketika kita di dokter-dokter lainnya yang itu dokter laki-laki, itu kan pasti tidak boleh sendirian ya. Ada dokter lain yang mendampingi, ada perawat lain yang mendampingi, ada tenaga kesehatan lain yang mendampingi. Tapi kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang terjadi gitu ya, misalnya seperti Obgyn itu, kok nggak ada bidan yang mendampingi ya, kok tidak ada perawat lain yang mendampingi ya, terus perkosaan juga yang terjadi di PPDS Bandung itu, bahkan ya itu kejahatan yang sangat luar biasa karena sangat berencana ya. Itu dia sudah merencanakan segalanya, memilih ruangannya, memanipulasi jam kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika misalnya sistem yang ada kok masih bisa diakali, berarti harus ada peningkatan sistem keamanan itu gitu. Karena ternyata kok bisa seorang dokter yang merupakan dia berpotensi pelaku, dia masih bisa mengakali sistem gitu ya. Oke. Baik, Mbak Kalis, lantas apa yang harus dilakukan oleh para perempuan untuk melindungi diri dan kemudian terhindar atau mencegah dari ancaman kekerasan seksual? Ya, dimanapun sebetulnya kita harus memahami bahwa ruang di mana kita berada itu beresiko. Kita akan mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan ya, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dan dengan mengetahui terutama ya resiko itu, bahwa apa itu definisi kekerasan seksual, apa itu definisi pelecehan seksual, maka perempuan-perempuan bisa tidak menyalahkan diri sendiri ketika hal tersebut terjadi kepada dirinya. Yang kedua adalah perempuan harus tahu kemana dia meminta bantuan ketika situasi kekerasan itu terjadi kepada dirinya. Dan sebetulnya ada yang misalnya kayak pencegahan, misalnya ketika tidak mempercayai situasi di mana dia sendirian gitu di sebuah ruangan gitu ya, atau dia sendirian di ruang publik yang sepi gitu, berarti dia share location dia kepada orang yang paling kita percaya gitu ya, termasuk misalnya ketika naik taksi online atau naik ojek online gitu, kita bisa share current location kita kepada orang-orang yang paling kita percaya, sehingga itu bisa meningkatkan rasa aman. Tentu saja ya nggak bisa dicegah ya, karena kita tidak tahu kita berada di sebuah ruangan bersama orang yang paling kita percaya aja, kita tidak pernah tahu gitu ya, ternyata gitu, kayak dokter yang kita percaya atau guru yang kita percaya aja itu masih beresiko. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah persepsi bahwa korban itu tidak bersalah, dan kita bisa menjadi orang yang kuat gitu ya, ketika itu terjadi kepada kita gitu. Oke, Mbak Kalis tadi sempat menyinggung masalah sistem, memang itu sangat esensial. Tapi kalau kita bicara misalnya regulasi, apa yang menurut Mbak Kalis ini masih harus diperbaiki, ditingkatkan, atau memang masih ada di ruang abu-abu misalnya, Mbak Kalis? Ya, itu yang menjadi concern saya tadi ketika bicara peningkatan sistem keamanan, prosedur medis dan sebagainya, perspektif gendernya ada tidak gitu ya.
Jadi jangan-jangan ketika tujuan kita adalah menyelamatkan pasien, memberi layanan kesehatan kepada pasien, tetapi selama ini sudah melibatkan perspektif gender atau tidak. Jadi perspektif gender itu adalah kesadaran bahwa ada kekhususan yang harus diberikan gitu ya, yang harus dilihat ketika menghadapi perempuan atau anak-anak perempuan gitu. Sebetulnya jadi kemarin ya ada dokter-dokter yang melakukan otokritik di media sosial. Kenapa untuk situasi-situasi tertentu yang itu melibatkan berita buruk dari sektor kesehatan tidak banyak dokter yang ikut speak up gitu pertanyaannya ya. Jadi ketika ada kasus bullying atau kasus berita lain gitu, itu sedikit sekali dokter yang ikut speak up dan juga perkumpulan atau organisasi dokter yang ikut speak up. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa melakukan otokritik di dalam sistem kesehatan kita gitu, itu sangat takut atau sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya untuk kejadian kejahatan kemanusiaan yang luar biasa seperti perkosaan aja masih ada ketakutan bagi sejawat-sejawat dokter ini gitu untuk ikut melawan, untuk ikut speak up bahwa ada yang salah, maka itu kan yang harus kita pertanyakan gitu ya. Dan juga misalnya untuk pelayanan kesehatan kepada perempuan kan selama ini otokritiknya itu banyak banget sebetulnya, kritik dari pasien-pasien yang masih mendapatkan kekerasan verbal gitu ya, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan oleh pasien perempuan itu saja selama ini masih sulit juga. Nah itu bagaimana gitu. Baik, terima kasih Mbak Kalis Mardiasih, aktivis perempuan telah berbincang bersama kami. Masih banyak pertanyaan harus dijawab ya. Betul, dan semoga ini para pelaku bisa betul-betul dihukum berat sehingga bisa menimbulkan efek jera. Kemudian para perempuan juga bisa lebih melindungi dirinya agar terhindar dari ancaman kekerasan maupun pelecehan seksual. Terima kasih Mbak Kalis atas waktunya bersama kami di iNews Today. Ya, Cikal dan pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmikan tarif gratis bagi penumpang perempuan dalam memperingati Hari Kartini khusus hari ini. Selamat ya. Untuk menikmati kebijakan ini, pemirsa, gerbang khusus perempuan disediakan di setiap halte maupun stasiun. Layanan gratis bagi perempuan pada Hari Kartini berlaku selama 24 jam. Pola antrean juga disiapkan di sejumlah stasiun dan halte untuk mencegah penumpukan dan mengutamakan keamanan, kemudian juga kenyamanan penumpang. Gubernur Pramono menyatakan bahwa tarif gratis ini juga bertujuan untuk membangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang juga membantu memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Karena ini Hari Kartini, jadi sebelum saya nyampaikan maka Bu Gubernur, Bu Wakil Gubernur silakan. Ya pemirsa, di Hari Kartini ini kami mengajak Anda melihat perjuangan sejumlah perempuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, dan selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja sebagai pengangkut bata merah. Luar biasa ya, dengan upah Rp20.000 per bata. Rp20. Tentu saja, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat tersaksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Cikal Mutazam. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama. Dadah. Beginilah keseharian sejumlah perempuan di Desa Panggisari Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka bekerja sebagai pengangkut bata merah. Hampir setiap hari mereka sudah berpeluh sejak pagi, memindahkan bata ke dalam truk. Terkadang mereka bekerja hingga larut malam. Dengan kekuatan fisik yang dikerahkan, mereka mendapat upah Rp20 per bata. Semakin banyak bata yang mereka angkut, semakin banyak pula rupiah yang bisa mereka kantongi. Dari 25 tahun ya udah ada. Kalau dulu paling 5 perak, sekarang udah 20 perak. Bata 1.000-nya tuh upahnya Rp20.000. Biasanya per hari itu bisa ngangkut berapa, Mbak? Ya kadang ya Rp20.000 ada, Rp25.000 ada. Kalau cuma muat, kalau sama cuma muat ya paling ya Rp8.000.
Meski pekerjaan ini berat dan memiliki risiko kesehatan cukup tinggi, para ibu ini mengaku sudah terbiasa dan menjalaninya dengan ikhlas. Tapi kurang, cuman ya dicukup-cukupin lah buat bantu suami di rumah. Biasanya per hari bisa ngangkut berapa, Mbak? Kadang-kadang sih ramai, kadang enggak. Ya kalau lagi lumayan ya lumayan. Kadang sampai malam enggak? Sampai malam, kadang kalau lagi bongkar ya sampai malam. Jam berapa itu? Kadang sampai jam 9, jam 10, pernah juga jam 1. Jam 1 malam ya baru pulang. Mereka berharap di momen Hari Kartini ini, para perempuan Indonesia bisa lebih berdaya, sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan bermanfaat untuk sekitar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.